Baiklah, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Balik lagi ke Kreator Cuan ya. Hari ini saya Oktoria Rahadi sudah ditemani sama kakak di sebelah saya, Kakak Ivori. Boleh kenalin sedikit Kak Ivori? Hai guys, nama aku Ivori Kasakori. Akun, IG gitu-gitu. Oke. Akunnya @ivorikalista_xu. Terus ada TikTok juga @ivorikalista_kori. Isinya apa tuh biasanya? Aduh, beda lagi Kak. Beda personanya. Langsung aja nih. Langsung aja, ceritain aja. Kalau Instagram ya yang jaim-jaimnya lah, yang Jaimnya, cakep-cakep. oke. Brandingnya di Brandingnya Instagram ya. cakep-cakep. Kalau misalnya TikTok nyablak, cuman ngebacot aja sebenarnya. Oh, TikTok bener-bener nyablak? Nyablak, Ngebacot bener-bener banget. cerita hal apapun di TikTok ya. Cerita hal apapun ya di TikTok gitu. Oh gitu, jadi lu bener-bener cerita diri lu gitu? Diri, terus masa lalu, Kelakuan juga ya? kelakuan, semuanya. Jadi persona dua platform ini sangat-sangat berbeda. Which is, ya that's good. Lu bisa... Jadi orang bisa bagi. pilih nih pengen yang euforia yang mana gitu. Euforia yang manis atau euforia yang cablak gitu ya, kira-kira gitu, ya. Dan selama ini lu lebih nyaman sama yang mana? Nyaman sih dua-duanya, karena gue Dua-duanya ngerasa nyaman. ya bisa nge-switch aja sih. Sebenarnya kalau misalnya Agak psycho ya kamu ya? sedikit. Sedikit. Tapi sebenarnya aku in real life ya memang gini. Maksudnya orangnya emang Yeah. nyablak kemana-mana. Tapi kalau misalnya dituntut untuk kayak cantik gitu Bisa juga. Karena ketemu pertama kayak lu lebih jaim gimana masih lah, gitu. ya kan. Ya, Ya first biasa. impression harus ini. Harus Masa bagus langsung, lah. jangan dong. So, Ya. Ivori sekarang lagi sibuk ngapain? Aku, by the way aku masih kuliah. Oh, masih kuliah ya? Masih kuliah. Oh, pikir kamu udah punya anak 3 gitu. Bercanda gua. Bukan gue anak 3. Canda Bener gua. lo ya. Jadi aku masih kuliah, sebenarnya ada backstory-nya karena sebelumnya aku sempat kuliah di Cina for 1.5 years, hampir 2 tahun lah. Tapi karena COVID batal, semuanya gagal, akhirnya aku harus balik ke Indo dan ulang. Itu baliknya gimana ceritanya tuh ya? Dan itu pasti lumayan effort tuh. Enggak, dan itu lumayan hoki karena sebelum aku balik baru COVID outbreak. Oh, Jadi, kamu lagi balik? Aku balik itu pas H-1 Christmas dan COVID outbreak di China itu oke. 30th of December waktu itu. Oh, Jadi oke. enggak, Berarti waktu bener-bener itu lagi masih pas pulang. lancar jaya. Dan emang waktu itu kepikirannya malah mau New Year-an di sana, tapi kayak jangan deh, soalnya mau Chinese New Year sama keluarga kan. Jadi, tapi hoki banget sih di situ. Soalnya Januari ya. Januari, Februari apa Januari? Iya, either masuk Indo. Januari, Februari kayak Kalau pas di masuk Indo Indo ya. ya. Kalau di Cinanya tuh akhir Desember, awal Januari udah rame banget. gitu. Udah ditutup bordernya. Oh gitu. Pas Terus itu. sempat gap year juga kan, kuliah kirain bordernya bakalan ya apa sih COVID paling ntar lagi juga lewat. Kira gitu. Yeah. Tapi ternyata sampai 2020 enggak, bordernya masih ditutup. Nggak kelar-kelar ya, Bo? Akhirnya ya udah telat, terus gap year juga. Jadi total tuh habis 3 tahun Nunggu doang? ya nunggu doang gitu. Dibilang enggak, setahun nunggu, 2 tahun kan udah ngulang nih kan kemarin. Oh iya. Ya, jadi pokoknya aku telatnya 3 tahun gitu. Jadi sekarang masih kuliah. Oke. Berarti nggak apa-apa kok ada yang kuliah 7 tahun kok. Canda Siapa gua. tuh? Bukan gue. Ya, tapi kalau kesibukan sekarang sih a content creator, Oke. part-time content creator ya, modeling, terus aku juga sport. Iya, sport aku. Ya, aku lihat yang kamu seruduk Siapa hidungnya ya? Ezron. Udah Basket, anjir. iya benar, basket sama biliar. Ya biliar bisa dihitung sport juga lah ya. Ya, sport. Sekarang biliar lagi naik lagi ya? by the way? Iya. Kalau you can play that one, I it's can good. play. So that's good. Karena memang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol ya. Sekarang kreator-kreator ini semestinya lebih cepat untuk berpindah gitu, Betul. lebih fluid. Iya, Jadi kalau iya. kita mengharapkan endorsement dari klien, aku rasa dari brand-brand ini juga mereka lagi sulit untuk jualan. Jadi ya logikanya gini, brand sulit jualan, duit marketingnya makin kecil, mereka pilih-pilih banget dengan apa yang mau mereka keluarin. Nah, biasanya karena setelah selesai COVID itu semuanya event, jadi brand itu lebih tertarik untuk masuk ke event. Nah, kalau kreator ini mau hidup, caranya cuma ada 3. Either lu bikin produk, atau lu bikin jasa, atau lu masuk ke event-event. Jadi lu makin tajam sama kebutuhan si klien lah ya, Iya. gitu. Which is gue belum tahu apakah Bilat itu banyak yang masuk secara brand gitu ya. Tapi kalau lu bisa tajam di situ, nanti kalau brand bikin event biliar,
Ya. You are the only person, you are the only Not the only, but ya, one of them lah ya. one of the creator that ya. yang hidupnya di dunia itu. Iya, gitu. benar. Dan the industry is so big actually. Gitu. Iya. Kemarin ngobrol sama orang yang punya lari, yang bikin lari lah ya. Ada satu orang keren banget orangnya, keren banget Koko gitu kan. Dia cerita dari fotografer, jadi setiap hari tuh ada yang di GBK nih tukang fotonya. Nah, ada orang media. ada orang medianya lah dokumentasi. Dan kita jadi nggak perlu bawa handphone, nggak perlu sampai bawa tim gitu. Lu lari aja, nanti ada yang fotoin lu. Nanti fotonya ditawarin, mau nggak lo? Oh iya. Cuma ditinggal rigram aja, itu bayar 100.000, 150.000. Oh. Itu sebenarnya bagus juga sih Kak, soalnya sekarang orang-orang jadi antusias sama sports. Yes. Dulu kayaknya enggak nggak sih? Sekarang gym juga, gym, sports semuanya sekarang lagi rame banget. Ceritanya panjang tuh. Aduh. Kalau zaman gua kan nggak ada sosial media, nggak ada handphone. Jadi kerjaan kita pulang sekolah, kita pergi ke ini. Kalau tempat teman di dekat tempat rumah gua tuh namanya Tangkas, Bimantara namanya dulu. Jadi sport club gitu. Kerjaan kita sport dulu. Nah, kenapa orang dulu tuh kayaknya kurang antusias sama sport ya? Karena lu dari pulang sekolah, kerjaan lu either les basket, les tenis, les bulu tangkis. Terus tiba-tiba masuk ke generasi baru nih, yang apa-apa bisa pakai handphone. Bayangannya gitu ya, apa bisa pakai handphone. Lebih suka nonton daripada doing the exercise gitu kan. Tiba-tiba COVID, belum. Gue bosen tiap hari nonton, cuma ngeliatin handphone. Oh iya. That's why keluar tuh orang-orang, gue mau aktivitas di luar segala macam. Itu yang membuat, contoh tenis sekarang naik lagi. Oh iya Ya kan? benar. Tenis gila. Gue lapangan tenis tuh hampir full selalu. Lu main tenis gak? Lagi mau lagi. Lagi mau lagi. Kita mau bikin rutin nih. Oh ya? Ntar ya kita bikin. Iya boleh. Di mana tuh tapi di Gandaria lagi mainnya jauh banget. Gandaria City. Di Gandaria ada kawasan Gandaria. Kawasan Gandaria. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Ivory, aslinya tuh dari mana sih? Aku dari Pontianak, Kalimantan Barat. Born and raised. Born and raised. Iya, di situ. Jadi aku pokoknya dari born sampai SMA, baru kan aku ke Cina tadi Baru kan. ke Cina. Ya kuliah Cina, baru keluar tuh. Oke. Burung keluar dari sangkar tuh. Habis itu Liar, party. Nggak gitu ya. Enggak gitu. Gue soalnya dulu gitu. Nggak gitu. Enggak, kita masih baik. Salah tadi. Gue soalnya gitu. Oh gitu. Jadi gue kuliah di SMA, pokoknya dari kecil di Jakarta, terus gue kuliah di Bandung. Liar. Di Bandung ya? Bandungnya liar banget. Oh, oke. Kalau aku sih enggak. Enggak ya, ini baik. Kan. Iya. Baik tapi nggak ngaku gitu mukanya. Enggak. Anyway. Belok. Iya. Anyway, habis itu ya udah aku di Jakarta itu dari 2020 aja, tapi asalnya dari Pontianak. Nah, terus di Jakarta sama siapa dong? Keluarga? Sama keluarga. Kan lu gedenya di Pontianak, berarti keluarga ikutan pindah ke Jakarta? Semuanya sekarang di Jakarta. Oh, ada satu di Bali sih, by the way. Oh. I have kayak banyak banget aku punya kakak, by the way. Kita berlima saudara, cewek semua. Oke. Aku paling bontot. Ini paling bontot nih? Paling bontot. Yang di Bali berarti kakak lu juga? Kakak keempat. Nah, empat-empatnya itu dulunya lulusan Cina, semuanya lulus. Oke. Gitu, emang papa tuh dari dulu pengennya anak-anaknya semua lulusan dari sana gitu. Iya, betul. Aku hampir banget, gitu. Tapi ya, nah banyak orang yang gitu kan, kuliah di mana? Gue di States, gue di Singapura, gue di Australia. Banyak banget temen aku ya, begitu dia pergi jalan ke Cina, let's say daerah Shanghai gitu, itu orang gila, Cina se-crazy ini, sekeren ini. Akhirnya baru mereka mikirnya, anak gue mau kuliah di Cina. Nah, banyak yang kayak gitu sekarang. Iya, tapi waktu itu my dad udah mikirnya udah jauh, visioner, iya. Dia soalnya dari cici aku umur tahun 2000 berapa ya? 12 kali itu kayaknya Cina belum terlalu populer belum kayak sekarang. Soalnya waktu itu China juga dibilang negara yang belum matang lah gitu. Sekarang udah baru bagus banget gitu. Sekarang wah. But I'm so grateful sih. I had a chance untuk paling nggak 2 tahun lah ya. Iya, udah ngerti gitu. Yeah, that's for the privilege. Good. Yeah. If you have the money, you can go to China, which is another option ya. Yeah, karena optionnya Australia, US, gitu. Jauh banget, udah jauh, mahal lagi. Sempet London juga kan jadi pilihan juga London. UK gitu ya. China is crazy lah. It's a business place. Lu mau cari makan lebih enak ya kan? Iya. Mirip-mirip lah, 11-12 kok sama Indo sebenarnya. Oh, Indo is best. Indo sih best ya kalau ngomongin santan ya. Rendang. Gua doyan nasi Padang. Nasi kari juga enak. Nasi kari Pontianak juga enak. Pontianak harus cobain. Aduh, itu enak juga. So,
Lanjutnya nih, kalau ditanya tadi kan sempat ngomongin soal biliar gitu ya. Cerita dong terakhir ada ngapain tadi yang lucu sama gue? Hah? Yang mana ya? Ini yang jadi MC tiba-tiba. Oh iya. Jadi lately sempat ada tawaran. Asik nih. Alhamdulillahnya sih dapat ya. Kemarin sempat nge-MC di acaranya Hotman Paris, by the way. Aman, buka aja dengan nama kita boleh. Nggak apa-apa, Ya. oke. Jadi Bang Hotman itu punya F&B business baru banget, namanya Hotman. Terus I got a chance buat nge-MC di situ. Untuk Oke. kolaborasi pertamanya mereka. Jadi awalnya, ini kayak mereka baru banget juga, kayaknya baru 3-4 bulan Ya, maybe. baru kok. I think awal tahun baru Hotman ini baru jalan. Habis itu ya udah mereka kolaborasi pertama sama brand Itu yang si mie instan mie instan dari itu. Korea itu. Mie instan Korea, langsung ketebak lah businya. Iya. Jadi mereka collab lah ya, itu suruh MC. Collab, terus nge-MC. Terus pengalamannya gimana? Lo Ya ngobrol waktu itu selain Bang Hotman ada juga salah satu public figure namanya Lee Jong Hun kalau kakak tahu. aku taunya Kim Jong Un. Beda. Lee Jong Hun itu dulu ini loh boy band Indonesia, tapi lupa Siapa tuh ya? namanya. Pokoknya ada dia juga presenter sama Nikita Mirzani sama Uya Kuya gitu. Oh, oke. Pagi-pagi pasti happy dulu. Oh. Sempat ada satu oke. orang Korea inilah Yeah, I know. gitu. Dan dia jadi the brand ambassador of the mie. The mie ini. Habis itu Hotman ya Bang Hotmannya. Jadi gitu. kalian berdua tektokan atau? Jadi aku MC-nya? ya yang jadi mereka tuh kita bikin proyekannya kayak ngebattlein persona mereka gitu loh. Kan Bang oke. Hotman kan glamor, Iya. terus Lee Jong Hun ini family man, terus energik ceria gitu ya kan. Iya. Bang Hotman ya asprinya ada 1000 gitu. Emang dia sendiri ya yang state itu. Iya, dia ngomong gitu, Dia iya. ngomong itu sendiri. Makanya kita battlein lah mereka dan akhirnya masukin ke tagline mereka bahwa itu disatukan gitu loh. Mereka Oke. berkolaborasi gitu. Collab. Jadi memang bridgingnya seperti itu. Walaupun waktu itu sih my first ever experience being a host And ya. that's crazy. Yeah, that's crazy actually karena langsung dapat sama orang Yeah. yang gede gitu di Indonesia betul. ya. Dan lu nge-MC Such a, langsung yeah, dapat. such an honor juga. Terima Ya, kasih terima Bang kasih. Hotman gitu. Bang Hotman, ya Bang Hotman. Terima kasih Yeah. atas ya kesempatan. Iya, soalnya kalau dulu kan gitu, kayak gue nge-MC, gue siaran radio dulu 5 tahun, baru dapet job-jobnya Iya, gitu, iya. which is for you, I know the struggle bisa ya langsung pasti. cepat. The struggle is Iya. crazy. Like gue masih kerja, terus siarannya malam, jadi gue kerja 9 to 5, jam 7 gue udah sampai Aduh, radio, buset. jam 9 baru live, jam 12 baru pulang, itu seminggu tuh 2 kali, 3 kali lah. Belum lagi kita ngomong weekend ya, nge-MC kawinan apa-apa, akhirnya kayak gila ya, anak sekarang tuh enak banget ya, Iya, cepet gitu. jujur ya, That's as a Gen Z privilege. ya, kita nggak mau pungkiri juga sih, kayak bilangnya orang-orang pada bilang gampang banget cari duit. Memang sebenarnya gampang kalau tahu caranya. Kalau tahu caranya sebenarnya gampang. Ya, manfaatin aja social media itu sebenarnya gampang. That's how you make money lah gitu Iya, ya. dibilang mau pakai lu cuman hoki doang atau lu misalnya you have the looks atau apa segala macam, enggak. We have a lot of creators yang sebenarnya mereka punya keunikan mereka sendiri gitu Yes, loh. betul. Dari TikTok Betul. semuanya, TikTok, Instagram, Itu yang YouTube. aneh-aneh tuh. Iya. TikTok. Jadi kayak apapun bisa lo lakuin Bisa jadi. asal lo tahu aja. Iya. Mungkin kreator cuan, Iya. tolong ya ajarin ya. Seharusnya gitu ya, tapi ini masih kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti kita Iya. ngobrolin soal cuan-cuan ini. Karena gini, kemarin gue di-share sama, ada satu temen gue, namanya Patrick lah, dia yang bikin Cowboy Junior gitu lah. Oh, really? Iya, he is one of the best lah. Oke. Menurut gue ya, MLI itu dia. Majelis Lucu Indonesia. Iya, itu dia yang bikin. Jadi, No he is one of the best lah. Oh, gitu. oke. Terus dia cerita, kerjaan gue sekarang buang duit jadi sultan. Maksud lu gimana? Iya, gue nonton, jadi hiburan gue, Thor, gue nonton TikTok, tau nggak di TikTok tuh ada orang-orang yang di daerah tuh yang belok kiri dibayar pakai apa, belok kanan dibayar pakai apa, jadi kayak main game tapi live. Jadi kalau dia misalnya ngasih apa, terus dia mesti joget-joget gitu. NPC. Jadi seperti kayak game gitu Iya. dibuatnya. Tapi intinya si kreator di TikTok ini minta ditraktir, kan TikTok bisa traktir tuh gitu kan. Kasih mie ayam lah, dikasih apa lah. Nah, dikasih mie ayam tuh dia belok kanan. Dikasih Itu apa belok komen, kiri. tinggal komen. Tinggal ini aja. Tinggal game aja, Oh, tinggal di beli aja. give. Oh. Di give aja, kasih give-nya. Jadi begitu di give, dia mesti belok kanan. Lu bayangin ya, real life, orang di sawah gitu ya,
Kan kita ngomongnya di sawah nih, bukan di kota Jakarta ya. Iya. Di sawah, dia tuh kayak nungguin gitu, kayak Dora the Explorer gitu. Terus temen aku ini nih, si Patrick ini cuma, gua kasih gift 15 kali misalnya. Itu 15 kali, 1 biji 100.000. Misalnya gitu ya, 1,5 juta. Cuma permintaannya tuh orang muter-muter aja. Di sawah itu. Iya, Sampai nyemplung-nyemplung loh. Itu Sampai joget nggak kelar-kelar gitu. Tapi itu duit mandi semua, lumpur mandi ya? lumpur. Aduh. Tuh, sakit jiwa, tapi Minum ya Kak, by the way. boleh dong. Begitu aja bisa jadi duit gitu. Yang anehnya kan gitu ya sebenarnya. Jadi itu hal-hal yang menurut gue tidak pernah terjadi di masa-masa lampau. Belum lagi kalau kita ngomongnya live selling ya. Bisa aja kan gitu. Jadi sebenarnya digital ini jadi ranah penuh duit sebenarnya. Tinggal how you make your money aja gitu gimana gitu. Pertanyaan berikut, Evori. Kalau ditanya, disuruh milih ya, antara mau jadi content creator nyablak, pilih satu ya, nggak boleh lebay. Nyablak nih di TikTok seperti TikTok lo, atau lo mau menunjukkan kebeautyan lo di Instagram, atau lo mau ngomong soal sport, atau nanti karena sekarang lo MC, lo mau ngomongin soal MC. Which one do you think? Itu susah. Ini pilih satu nih. Pilih satu. Aduh, nggak boleh mikir lagi, tadi musiknya gue salah ngomong. Musiknya nggak boleh mikir, langsung gue mau ini. Aduh, nggak bisa kayak gitu karena cuannya beda lagi ya. Gimana ya? Kalau bisa cuan semua sih cuanin semua ya kan. Iya, tapi actually TikTok, kalau misalnya di TikTok personanya, karena yang aku bikin itu bukan nggak ada konsep. Jadi TikTok tuh apapun yang comes in my mind, yang lewat langsung ngomong aja gitu kan. Dan sebenarnya orang-orang di TikTok itu tuh emang suka yang easy to watch gitu loh. Raw aja, raw. Yang raw, yang benar-benar natural gitu. Dan justru karena mungkin mereka ada beberapa orang yang suka dengan cara pembawaan, cara ceritanya. Jadi dari situ, ini jujur-jujur ya, buka-bukaan aja ya. Waktu itu ngomongin masa lalu lah intinya. Marah-marah gue nih ceritanya, marah-marah kan. Terus ternyata banyak yang suka dan tiba-tiba brand berdatangan semuanya. That's nice. Iya, itu kayak I think I got 40 brands only for 1.5 months gitu. Oke. Iya, kayaknya. Cool. Iya. TikTok tuh. TikTok only yang keranjang kuning gitu-gitu. Tapi untuk idealisnya sebenarnya emang I wanna aim for the professional area sih. Kalau misalnya di beauty modelingnya gitu. Tapi dan tetap aku pengennya orang kenal aku dengan my persona yang fun gitu loh, yang bubbly, yang bisa ngerti gak sih lo? Gitu loh, Zai. Jadi dibilang disuruh pilih beauty kan biasanya ya udah adem ayem aja gitu. Kok selek gue? Selek debu nih. Gimana sih debuan? Tuh, minum dulu kali Kak, minum dulu. Nah, jadi ya kalau misalnya disuruh pilih, mungkin for now pengennya sih di For now? aduh, susah amat? Sports juga suka banget lagi. Karena jujur ya Kak, justru karena sports, basketball itu yang mengantar aku ke dunia per-social mediaan gitu. Oke. Karena dulu aku dapat scholarship karena basket dulu. Jadi main Popda, Popwil, Popnas, DBL, sempat first team 2 kali. Jadinya ketemu banyak orang all over Indonesia gitu. Jadi dari situlah sebenarnya batu loncatannya karena sports. Jadi kalau misalnya disuruh pilih, jujur bingung lagi gitu loh. Itu yang jadi masalah dari orang yang multi talenta ya sebenarnya. Enggak dong. Enggak, beneran. Jadi agak bingung kan, gue mau ngapain nih aslinya nih. Modeling bisa, main basket hayo, olahraga. Sekarang mau MC lagi gitu kan. So are you gonna mendalami dunia MC? Mungkin I'm gonna explore everything first, baru kayak gue cocoknya di sini deh gitu. Karena yang MC ini kan baru banget nih terjun. Ini suka nggak ya? Baru 1 kali sih sebenarnya kemarin sih suka-suka aja. Apalagi karena kita langsung dapat proyekan yang lumayan oke gitu loh, sama orang-orang penting gitu. You meet new people kalau MC, udah pasti. Iya pasti. Kawinan aja ya, gue ketemu orang-orang baru yang ini kan, CMO-nya ini, ini CEO-nya ini gitu. Iya makanya tapi I don't mind sih meeting new people because kayaknya my social battery itu justru ada kalau I meet new people, ya kayak mungkin extrovert aja gitu anaknya gitu. Gak nyangka lo gue. Emang gue kelihatan kayak introvert kalau gitu. Kalau lihat Instagram lo gitu ya, nggak buka TikTok lo, orang akan nilai lo, wah ini anak kayaknya introvert deh. Oh iya? Iya.
Oke. Lu main basket gitu ya, serius kan mainnya kan? Mainnya serius. Sampai sikut-sikutan berdarah-darah gitu kan. Iya, maaf ya Terus gue ngeliatnya kayak, ini anak introvert sih mestinya gitu ya. Mestinya ya gitu. Which people judge. You know? Ya paling nggak orang nilai lah gitu. So anyway, if you have one message for whoever watching this, Oke. what will you say? Regarding what? Regarding how to create opportunity, gimana caranya menjadi seperti lo gitu misalkan. Gue juga sebenarnya masih mencari jati diri, but the message I think explore everything that you think you're capable of doing it, apapun itu sih. Karena I'm doing it right now gitu loh. Yeah. Not that I'm saying that I have succeeded in that area, tapi ada hasilnya memang. Maksudnya kayak ada peningkatan gitu. Oh, jadinya pengen tahu. Jadi lebih mengerucut kemana ya gitu. Walaupun masih dalam tahap exploring, but still ini bakalan klise banget sih. Tapi tetap harus explore aja. Jadi orang explore banyak-banyak, cobain semua yang kalian bisa. Masuk jodoh nggak? Salah. Jangan dong, itu satu aja. Oh itu satu. jodoh. Tapi kan explore dulu, explore ya kan, lihat-lihat Iya dulu gitu. Iya sih. So anyway, thank you banget, Bo udah datang, udah mampir. Tapi yang pasti tadi ingat ya, let's say talentnya banyak, bisa nyanyi, bisa singer juga band, terus bisa olahraga, bisa modeling, bisa MC, yang kayak gitu aja explore. Kalau lu cuma bisa tidur doang ya, udah lah, lu tidur aja di rumah gitu. So thank you banget, Iwari udah mampir, thank you banget. Semoga kita bisa form something together. Pasti dong. Hopefully, let's form something together. Yes. Live streaming lo aman nggak? Aman dong. Lu doyan live ngomong itu jualan gitu lo nyaman nggak? Nyaman aja. As long the product oke. So anyway, jadi kita bakal ada proyek dalam waktu dekat gitu ya. Karena bayangannya gini, kalau Ivory ini sekarang pakai apa aja hari ini? Pakai celana pasti, Celana, pakai baju, baju, iya, gelang, jam, cincin gitu kan ya, quote unquote lah ya. So imagine satu badan kamu di endorse. That would be so cool. Yap, let's say kamu udah punya rate nih untuk nge-live satu brand ini angkanya segini. Sekarang bisa dibagi 10 kalau untuk UKM. Kalau untuk brand ya oke lah ya, satu dia kan nggak mau dicampur tuh. Benar. Tapi UKM kan nggak sanggup tuh bayarnya. Yuk kita bagi 5 yuk, budget yang sama dibagi 5. Gitu. Nah, tinggal nge-live, nih barang ini. Pernah lihat yang live streaming di Cina? Yang cewek cuma buka, tutup ya. Kayak gitu. Oh. Gua sih nggak mau kayak gitu ya, tapi paling nggak kayaknya Indo nggak di Indo ntar agak sulit kayak gitu. Agak bingung ya Zai ini kalau HP begitu. gitu ya, mesti dijelasin banget kalau Indo kan. Detail, Nah paling enggak kita punya bayangan bahwa ternyata dalam 1 jam itu bisa beberapa brand langsung live gitu. Jadi budget kamu 1 jam dibagi ke beberapa brand. UKM ya, kalau brand yang udah jadi mah nggak mau dicampur-campur biasanya. Gitu. So thank you banget Ivory sudah mampir. Hopefully segera kita bisa jalan bareng. Let's do business together, karena ujungnya memang aku mau ke sana gitu. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Thank you guys. Kapanpun waktu kalian nonton ini, tapi semoga ini jadi manfaat buat kalian. Thank you banget, sampai jumpa. Bye.